tetap semangat karena kali ini kita akan membahas materi tentang polusi udara yang ada di sekitar kita. Untuk bernapas kita membutuhkan oksigen, dan ketika kita menghirup oksigen, tidak hanya oksigen yang akan terhirup oleh hidung kita, tetapi juga banyak partikel-partikel bahkan polutan-polutan lainnya yang ikut terhirup oleh hidung kita. Oleh karena itu, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri udara yang bersih dan sehat. Berikut ini pembahasannya. Udara yang sehat tidak hanya dibutuhkan oleh manusia, tapi juga oleh makhluk hidup lain termasuk juga binatang. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengetahui apakah udara di sekitar kita betul-betul sehat atau bebas polusi, atau justru sebaliknya, banyak mengandung polutan-polutan yang justru berbahaya bagi kesehatan kita. Dan untuk mengetahui apakah udara di sekitar kita betul-betul sehat atau tidak, berikut ini ada beberapa indikator yang dapat menunjukkan tentang keadaan udara di sekitar kita. Ada beberapa faktor yang dapat menunjukkan tentang keadaan udara di sekitar kita. Faktor-faktor tersebut dikenal sebagai indikator polusi. Anak-anakku sekalian, ada 3 macam indikator yang dapat kita gunakan untuk mengetahui tentang keadaan udara di sekitar kita. Pertama, kita kenal dengan istilah indikator fisik. Yang kedua, dikenal dengan indikator kimia. Dan yang ketiga, kita kenal dengan indikator biologi. Yang pertama yaitu indikator fisik. Indikator fisik ini kita gunakan untuk mengetahui keberadaan udara di sekitar kita dengan mengetahui sifat-sifat udara. Di antara sifat-sifat udara tersebut, diantaranya adalah udara yang bersih, tidak berwarna, dan tidak berbau. Indikator kedua yang dapat menunjukkan tentang keberadaan udara di sekitar kita, kita kenal dengan istilah indikator kimia. Di manakah kita bisa mendapatkan informasi tentang indikator kimia? Kalian mungkin pernah mendengar istilah ISPU, Indeks Standar Pencemar Udara. Papan ISPU biasanya dipasang di beberapa jalan utama, terutama di kota-kota besar. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keberadaan udara di sekitarnya. Pada papan ISPU ini, diantaranya memberikan penjelasan atau keterangan tentang Dan indikator ketiga yang dapat kita gunakan untuk mengetahui keadaan udara di sekitar kita adalah kita kenal dengan indikator biologi. Indikator biologi artinya indikator yang dapat kita gunakan untuk mengetahui keadaan udara di sekitar kita berdasarkan pada makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Makhluk hidup yang Bapak maksud diantaranya adalah tumbuhan dan juga hewan. Ada beberapa jenis tumbuhan yang dapat menunjukkan tentang keadaan udara di sekitar kita. Misalkan yang pertama kita kenal dengan istilah lumut kerap. Keberadaan lumut kerap dapat menunjukkan keadaan udara di sekitarnya. Artinya, jika kita banyak menemukan tumbuhan lumut kerap di tempat tersebut, ini menunjukkan bahwasanya wilayah tersebut masih betul-betul mempunyai udara yang bersih. Karena ada beberapa jenis lumut kerap yang tidak akan dapat tumbuh jika udara di sekitarnya sudah mengandung polusi.
Sedangkan makhluk hidup berikutnya yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang keadaan udara di sekitarnya adalah hewan burung. Kenapa? Karena ada beberapa jenis burung yang ketika udara sekitarnya sudah terpolusi, maka dia tidak akan betah tinggal di daerah tersebut. Burung yang Bapak maksud adalah burung pada umumnya, semisal adalah burung kutilang dan burung pleci. Ketika burung-burung tersebut masih banyak berkeliaran di wilayah tersebut, dapat dikatakan bahwa udara di sekitarnya masih cukup bagus atau tidak tercemar oleh polutan-polutan udara. Demikianlah anak-anakku sekalian, beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengetahui keadaan udara di lingkungan kita. Karena udara yang kita butuhkan untuk pernapasan adalah udara yang betul-betul sehat, sehingga tubuh kita juga menjadi sehat. Demikian materi singkat yang dapat Bapak berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Akhir kata, Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.